wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita nantikan syafaat atau pertolongannya nanti di akhir zaman. Allahumma amin. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 5 Ngadirejo, Ibu Yatinem, SPDSD. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 5 Ngadirejo yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif, di mana alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan modul 1 dengan lancar dan semuanya bisa kita serap dengan baik dan materi-materi sudah kita pelajari sebelumnya. Di dalam modul 1 kita diberikan materi yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini untuk identitas saya, CGP Angkatan 9 dari SDN 5 Ngadirejo, Kecamatan Joko, Kabupaten Ponorogo, dengan fasilitator Ibu Lailatul Hamidah dan pengajar praktik saya Bapak Supriyadi Joni Bella. Di modul 1 kita diberikan materi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan selanjutnya kita diberikan materi lagi tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kita diberikan tentang cara membuat visi, atau di situ bisa disebut visi guru penggerak. Dan selanjutnya budaya positif, dan yang hari ini intinya adalah tentang budaya positif di modul 1.4. Tujuan akhir dari modul 1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, selanjutnya nilai dan peran guru penggerak, di situ ada visi guru penggerak, dan selanjutnya budaya positif, dan semuanya menuju ke pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu contohnya adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan membawa pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Menuntun. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menghamba, di sini guru harus memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengeksplor potensi dan minat mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Petani, ini yang setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda, seperti tanaman yang tumbuh di sawah. Seperti halnya petani yang tidak dapat memaksakan tanaman tumbuh dengan cara yang sama, sendiri juga tidak bisa memaksa anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama. Jadi seorang anak itu dilahirkan ibarat kertas kosong, namun kertas kosong tersebut sudah ada semburat atau garis-garis sama di dalamnya. Dan tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis sama-sama tersebut tanpa harus mengubah bentuk dari garis sama-sama tersebut. Jadi kita hanya bisa untuk mempertebal garis sama-sama tersebut.
Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Piaget Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Di sini nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Mandiri sendiri di sini kita bisa belajar tanpa harus menunggu perintah. Kita bisa belajar mandiri. Kita bisa belajar untuk menanggung ilmu dengan cara kita sendiri. Salah satu contohnya kita bisa melakukan belajar mandiri lewat PMM atau platform Merdeka Mengajar. Itu adalah salah satu contoh kita harus bisa mandiri dalam mengembangkan ilmu dan potensi kita. Selanjutnya reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik di zaman yang sekarang, kita harus bisa benar-benar menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Di situ kita bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam sekolah kita, aset yang ada di sekolah kita untuk bisa memaksimalkan belajar mengajar kita di kelas. Kita harus bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kolaboratif di sini kita harus selalu bisa bekerja sama dengan komunitas praktisi. Salah satu contohnya yang berkumpul di sini kita adalah komunitas praktisi. Komunitas praktisi di dalam sebuah lembaga. Lebih besarnya lagi di Gugus, lebih besarnya lagi di KKG dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Kita diajari cara menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, bagaimana cara menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa dicontoh anak didik kita, bagaimana kita bisa memberikan mereka contoh-contoh positif, bagaimana kita bisa memberikan hal yang positif untuk anak didik kita. Menjadi coaching bagi guru lain. Jadi di sini kita dibekali ilmu agar bisa berbagi dengan teman-teman. Siapapun teman-teman yang membutuhkan, siapapun teman-teman yang di sini perlu untuk mengembangkan potensinya, kita atau kita semua sebagai komunitas praktisi akan selalu kolaboratif untuk bisa mengembangkan ilmu atau pengetahuan yang kita miliki. Mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak ini yang pernah kita bahas kemarin tentang pendampingan individu, yaitu tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Bagja sendiri terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini yang sudah pernah kita bahas kemarin tentang pendampingan individu yang kedua untuk saya di sekolah ini. Selanjutnya kita masuk ke modul 1.4. Di situ ada budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, nanti kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk 3 kali ya, agar kita tidak terlalu serius, kita bisa klik di dalam ruangan ini. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk 3 kali. Kalau siang hari, saya bilang siang hari, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Untuk selanjutnya sore 3 tepuk. Dan untuk malamnya kita tepuk 1 kali. Kita coba ya.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, ternyata masih ada yang belum fokus. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk materi modul 1.4 budaya positif yang akan kita bahas untuk hari ini. Di dalam budaya positif itu banyak sekali materi yang kita pelajari. Ada 6 materi yang kita pelajari di dalam budaya positif. Salah satu materi yang kita pelajari di awal adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi semuanya butuh proses, dan proses itu sendiri memerlukan waktu yang tidak singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi kita tidak bisa mewujudkannya sendiri. Kita harus bisa bekerja sama dengan warga sekolah, bapak ibu guru serta kepala sekolah, dan anak didik kita harus bisa bekerja sama dalam mewujudkan hal ini. Selanjutnya, keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut seseorang. Jadi kita sebelumnya lebih percaya kepada sebuah aturan ya. Di sini di sekolah itu pasti ada aturan, tapi sekarang kita coba untuk bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Kemarin saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 1 yang anak-anaknya luar biasa. Ternyata anak-anak kita ketika kita bisa mengarahkan tentang sebuah kesepakatan, mereka paham, mereka mengerti sepakat itu seperti apa. Di situ di dalam kesepakatan kita tidak boleh meninggalkan bangku masing-masing. Nah, di situ ternyata anak juga bisa melakukan kesepakatan yang kita sepakati. Mereka benar-benar bisa duduk di bangkunya masing-masing. Saya coba keluar, saya coba kembali lagi, ternyata anak masih tetap di bangkunya masing-masing. Dari kesepakatan kelas itu nanti kita akan membuat sebuah keyakinan. Jadi tujuan di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Dari sebuah aturan kita menjadi kesepakatan dan akhirnya kita menjadi keyakinan. Itu nanti ada proses tersendiri untuk bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Dan itu nanti kalau bisa kita praktekkan di masing-masing kelas agar kita semua mempunyai keyakinan kelas, bukan aturan kelas dan bukan kesepakatan kelas, tapi pada akhirnya adalah sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk 5 posisi kontrol di sini kemungkinan kita sebagai besar masih ada di poin 1 sampai 3. Kemungkinan kita masih berada di level itu. Dan target kita harus bisa berada di level 5, yaitu sebagai manajer. Tapi semua itu juga membutuhkan proses dan kita masih perlu belajar untuk bisa menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Segitiga restitusi. Di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ketika peserta didik kita ada yang melakukan sebuah kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi sebagai langkah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus menjadi seorang penghukum dan pembuat merasa bersalah.
dan juga menghindari tentang posisi kontrol sebagai teman. Segitiga resolusi membuat kita atau menjadikan kita sebagai manajer untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi anak didik kita. Ilusi mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tambahnya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi coba Bapak Ibu menggenggam tangannya masing-masing. Ketika Bapak Ibu menggenggam tangan, dan di situ ada yang ingin melihat siapa yang mempunyai kontrol, kita atau yang ingin membuka. Di situ ternyata kita sendiri yang mempunyai kontrol. Entah itu mau kita buka ataupun kita pertahankan untuk ditutup, kita sendiri yang mempunyai kontrol di situ. Saat bentuk kontrol belum menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bukan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi ketika kita membujuk seseorang murid, itu adalah salah satu bukti kalau kita sedang mengontrol anak didik tersebut. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ketika anak didik kita sudah sadar, mereka berusaha untuk menolak, dan ketika mereka menolak, otomatis di situ sudah timbul rasa kalau ternyata kita itu harus bisa ini, bisa itu tanpa harus disuruh, tanpa harus dikontrol. Maka ketika anak didik kita lost kontrol, mereka bisa melakukan sesuatu hal sesuai apa yang mereka inginkan. Di situ akhirnya akan bisa menjadi sesuatu hal yang lebih negatif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kebanyakan dari saya juga sebagai guru ini sering saya lakukan untuk memaksa anak agar anak bisa melakukan apa yang saya perintahkan. Di sini ternyata salah juga, dan di sini kita belajar lagi. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih belum tepat untuk anak didik kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Seperti itu. Di sini kita belajar tentang teori kontrol. Sebelumnya kita memberikan stimulus respon kepada anak didik kita atau tentang kita semua yang ada di sini. Realitas kita sama atau kebutuhan kita itu sama. Di sini hampir kebutuhan kita itu sama, tapi teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu melihat apa yang ada di depan, semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang apa yang terjadi di sini. Dari Bu Yatinan sendiri atau Pak Sus atau Bu Titi pasti memiliki gambaran yang berbeda tentang apa yang dilihat. Tapi yang dilihat di sini adalah sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di situ kita mencoba memaksa, stimulusnya untuk memaksa. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu salah satu contoh teori kontrol yang bisa kita pelajari. Ini nanti kita bisa kembangkan di sekolah dan bisa menjadi hal yang lebih baik untuk kemajuan sekolah kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit
Ubahlah sikap atau perilaku kita, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, masih konsentrasi penuh. Oke. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahkan suatu penghargaan itu sudah tidak ada artinya ketika kita bisa mempercayai diri kita sendiri sebagai sebuah penghargaan. Ketika kita berhasil, salah satu contohnya saya bisa berdiri di sini, saya bisa mengimplementasikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, itu adalah sebuah penghargaan. Di sini saya berdiri ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, untuk Ibu kepala sekolah yang telah memberikan waktu untuk bisa mengikuti implementasi dari kami. Nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Di sini kita ditujukan kepada profil pelajar Pancasila, di mana dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan kita mengajunya pada profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan kita dalam sebuah lembaga untuk kurikulum merdeka harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya kita coba berdiri dulu untuk sebentar ice breaking agar suasana lebih rileks, agar kita bisa lebih ceria untuk mengikuti acara berikut. Di sini kita pakai SBG dimensi profil pelajar Pancasila, ada gerakan-gerakan ringan yang bisa kita lakukan, dan kita juga bisa belajar bagaimana untuk laku profil pelajar Pancasila.
di pondok Dimantika. Oke, setelah kita melakukan sebentar activity, kita lanjutkan untuk motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia, dan ini sering kali kita lakukan. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, bersifat dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sering kita lakukan dan sering juga dilakukan untuk prestasi kita. Mereka mempunyai motivasi tinggi, tapi untuk bisa mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, ini adalah salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di sini untuk bisa mengharap mereka melakukan hal yang di luar dari kemauan diri mereka sendiri. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal dan bukan eksternal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal dan sesuatu hal itu datang dari diri kita sendiri, itu adalah sesuatu hal yang bisa menghargai diri kita sendiri, yang bisa menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Jadi bukan imbalan yang kita harapkan, tapi kemampuan kita dalam melaksanakan sesuatu hal yang nantinya bisa menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diri kita sendiri. Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ini berasal dari hukuman, dari identitas yang gagal. Sesuatu harus terjadi itu adalah konsekuensi. Restitusi merupakan pilihan penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi ketika harus ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa ada konsekuensi? Pasti ada pelanggaran yang sebelumnya sudah dilakukan, tapi tanpa harus menyakiti yang sudah terjadi. Jadi di sini kita berusaha untuk meninggalkan identitas gagal atau hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu sedikit contoh dari identitas gagal dan identitas sukses yang berasal dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya di sini adalah identitas gagal yang negatif. Ada kata-kata yang seharusnya kita tidak ucapkan, tapi di situ kita masih sering melakukan atau mengucap kata-kata tersebut. Salah satu contohnya adalah awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini sebenarnya
hal atau kata-kata yang negatif. Untuk kata-kata netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Ini bersifat untuk menyuruh, ini netral ya. Untuk anak didik kita biasanya kita lakukan hal yang seperti ini netral. Untuk lebih positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini nanti kita merujuknya ke sebuah keyakinan kelas. Jadi dari hal negatif atau aturan ke hal netral atau kesepakatan dan positif atau keyakinan. Di situ adalah langkah-langkah untuk menuju kita membuat sebuah keyakinan kelas. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sementara di situ dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dan ini mengacunya nanti pada keyakinan kelas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Salah satu contohnya, nanti kalau di sini waktunya upacara ada yang tidak memakai topi, jadi konsekuensinya kalau tidak memakai topi apa? Seperti itu. Ikut upacara atau tidak ikut upacara, atau ikut upacara tapi di belakang, itu salah satu konsekuensi. Kalau kita merujuknya ke sebuah hukuman, ketika di hari Senin kita punya upacara dan di situ anak didik kita tidak memakai topi, di situ kita akan memberikan hukuman, entah itu berdiri di bawah tiang atau nanti di dalam kelas berdiri karena tidak berpakaian lengkap, itu adalah hukuman. Hukuman atau konsekuensi. Di sini ada salah satu contoh tentang tindakan guru, dan pada akhirnya itu menjadi sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah konsekuensi. Untuk selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oh iya, betul, hukuman di sini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kita lihat, oh iya, luar biasa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Murid tidak diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, luar biasa. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berusaha bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, di situ ada juga penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum di situ mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa seperti itu? Karena harapannya mereka bisa mendapatkan ranking yang utama, jadi mereka berlomba-lomba untuk bisa menjadi ranking yang pertama. Dan ketika kita mendapatkan ranking yang kedua, itu adalah kita merasa itu adalah sebuah hukuman yang luar biasa sebenarnya.
ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini sebetulnya iya atau tidak? Tapi sebagian besar kemungkinan iya. Jadi ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain meskipun bertepuk tangan mungkin masih ada rasa iri di dalam hati. Itu mungkin masih terjadi seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu tentang sebuah penghargaan. Jadi pada intinya penghargaan tidak efektif untuk kita yang ada di sebuah lembaga seperti itu. Ini ada sebuah video yang bisa kita cermati dan bisa kita pahami apa dari arti sebuah video tersebut. Isu ini telah menunjukkan sikap yang mulia. Lawannya yang telah sukses mencapai final dihadap oleh cedera tak terduga dan tidak dapat melanjutkan kompetisi. Namun, bukannya merayakan kemenangannya sendiri, sang juara muda malah meminta pesaingnya untuk bergabung dengannya di podium pemenang. Mereka berdiri berdampingan di tempat yang tertinggi. Sang juara itu bahkan meningkatkan sang juara pada lawannya, melambangkan kemenangan bersama mereka. Dan ternyata, kebaikan sang juara tidak berhenti di situ. Setelah seremoni, gadis sang terluka mencoba mengembalikan sang kasih. Tetapi sang juara sejati bersikeras agar dia tetap memilikinya. Lawannya itu pun terkejut dan terharu atas kebaikannya. Sang juara jiu-jitsu ini telah menunjukkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada kemenangan, yaitu kesetiaan, sportivitas, dan kebesaran hati. Dia tidak egois dan tidak mau memanfaatkan keadaan lawannya yang juga. Anak tersebut sudah merasa dirinya mampu untuk mencapai atau mampu untuk meraih penghargaan tersebut tanpa ada sebuah imbalan. Jadi pada intinya seperti itu untuk video yang kita bahas. Kita lihat itu tadi. Dan selanjutnya kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika kita sudah memiliki sebuah keyakinan, di situ kita lebih percaya, kita lebih yakin tentang apa yang menjadi sebuah kesepakatan dan menjadi sebuah keyakinan, dan kita bisa menjadi seorang yang lebih paham tentang sebuah keyakinan. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dan menjadi tidak tertarik atau takut jika hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan sesungguhnya. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini bagaimana cara kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti Bapak Ibu guru bisa menerangkan apa itu tentang sebuah keyakinan kelas. Dan ini saya rasa lebih efektif untuk kita yang belajar mengajarnya di dalam kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas yaitu keadilan, kehormatan, peduli, religius, kejujuran, integritas,
keamanan, kesabaran, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Nanti kita bisa membuat keyakinan kelas dan kita juga ada modul untuk bisa mendukung agar tercipta keyakinan kelas di sekolah kita. Kita nanti akan bantu untuk bisa membuat keyakinan kelas. Di sini guru tugasnya mengajar, guru tugasnya mendidik, guru tugasnya menjawab pertanyaan, dan murid tugasnya belajar, murid tugasnya mencoba, murid tugasnya menghasilkan yang terbaik dari diri. Ini tugas guru dan tugas murid, jadi tidak bisa disamakan. Contoh keyakinan kelas, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 1, kelas 5, dan ini yang kelas 7. Kelas 7 untuk SMP ya. Di sini untuk keyakinan kelas 1. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi untuk ini semua kelas perlu belajar tanpa harus mengganggu yang lain. Jadi kita semua perlu belajar. Selanjutnya setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah terbentuk seperti ini. Dari masing-masing poin yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut, kita harus paham, kita harus mengerti apa yang kita buat. Kadang di kelas 6 dan kelas 4 nanti beda apa yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Di sini tuh yang keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam hidup kita mempunyai 5 kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi sesuatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar yang kita butuhkan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan akan rasa senang, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas sebuah kemampuan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Ternyata para guru sekolah kita dapat kita memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang paling tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada salah satu contoh tentang kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh anak didik kita. Jadi di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru. Di sini anak tersebut lebih memilih kebutuhan tentang kesenangan. Jadi di dalam kelas ketika anak didik kita ada yang melakukan seperti ini, mereka membutuhkan kebutuhan kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini anak tersebut membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Di sini mereka membutuhkan sebuah kebebasan. Jadi kita bisa mengidentifikasi apa yang dilakukan nanti kita di kelas. Mereka membutuhkan apa yang dibutuhkan mereka tentang kesenangan, kasih sayang, kebebasan, atau yang lainnya. Kalau mereka ingin aku sebut gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini adalah yang mereka menunjukkan sebuah kebutuhan kekuasaan agar
apa yang dia lakukan tidak diperlihatkan, dan itu menjadi sebuah hal yang membuat dia merasa dirugikan. Lima posisi kontrol. Tadi di depan sudah kita bahas tentang sedikit 5 posisi kontrol. Di sini di 5 posisi kontrol ini kita ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang sering kita lakukan kemungkinan masih ada di 3 poin yang pertama, yaitu penghukum, membuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Sedang apa yang kita lakukan atau apa yang menjadi tugas kita adalah menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memusnahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa menjadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di sini pada intinya kita harus menjadi seorang manajer untuk anak didik kita agar mereka tidak merasa kita sebagai teman. Ada hal negatif juga ketika anak didik kita menganggap kita sebagai teman. Di situ anak didik bisa keluar masuk seenaknya di dalam ruangan, atau bahkan ketika kita bertemu mereka menyampainya hai dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu bisa kita hindari untuk kita, dan kita berusaha untuk bisa menjadi manajer dalam mengatur anak didik kita. Jadi di sini manajer adalah tentang bagaimana kita mengatur sebuah murid atau dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Di sini ada contoh, guru, Adi, apakah kamu mau tahu jam berapa sekolah dimulai? Ini untuk di dalam segitiga restitusi ini adalah untuk ambil tindakan. Tahu Pak, jam 7, ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan membuat masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal ini. Fungsi kita adalah manajer. Pada fungsi manajer maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersenjata gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Segitiga restitusi. Di sini di materi 1-4 segitiga restitusi yang terakhir. Jadi kita belajar segitiga restitusi itu materi yang terakhir di modul 1. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Jadi dengan segitiga restitusi kita berharap murid kita yang mempunyai masalah bisa terselesaikan tanpa harus kita menjadi penghukum atau membuat merasa bersalah, dan kita bisa mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya. Restitusi membantu murid jadi lebih memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menjadi kesenyawanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Dalam restitusi ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang meminta untuk menjadi kita bisa menebus kesalahan tersebut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Jadi dari
bermacam-macam restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk diri kita. Dalam restitusi ini, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Fraser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengelola dunia dengan lebih baik dengan tujuan yang baik pula. Jadi seperti itu. Ketika kita bisa mengevaluasi diri, berarti kita termasuk orang yang berbahagia. Tapi kalau kita tidak bisa atau kita mengevaluasi orang lain, justru kita merasa belum bahagia. Skenario segitiga restitusi ini yang pernah saya praktekkan juga di sekolah kita tentang skenario segitiga restitusi. Di sini kita menstabilkan identitas untuk sebuah kesalahan, validasi tindakan yang salah, dan pada akhirnya menanyakan keyakinan. Selasa siang, Pak Mika tidak bisa mengajar pelajaran PJOK karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Mika pun memberikan tugas pada siswanya agar kelas tidak kosong. Namun Nadine tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Nadine tidak mengumpulkan tugas. Kemudian harinya saat mengoreksi tugas, mereka menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas dari Nadine. Padahal berdasarkan buku presentasi hari itu Nadine masuk sekolah. Di sini ada salah satu contoh tentang segitiga restitusi. Di sini Pak Mika memanggil Nadine. Selamat pagi Pak Mika, ini dari Nadine, dari siswa Pak Mika. Pak Mika, selamat pagi Nadine. Ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Mika ke sini? Nadine menjawab, mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Pak Mika menjawab, ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Nadine menjawab, iya Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, dari sini, dari percakapan ini adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas perlu dilakukan terlebih dahulu agar keadaan nanti bisa terkontrol dan tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini Pak Mika bilang, Nadine, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Mika. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Ini adalah validasi tindakan yang salah atau level yang kedua. Nadine menjawab, saya capek Pak dan mengantuk. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam, akhirnya saat pelajaran saya menjadi mengantuk. Ini tentang validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya menuju ke menanyakan keyakinan. Pak Mika bilang, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nadine menjawab, masih Pak. Pak Mika bilang, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Di situ Nadine menjawab, belum. Pak Mika bilang, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Nadine selalu bertanggung jawab. Jadi tentang keyakinan kelas yang dilanggar Nadine berarti adalah keyakinan kelas yang selalu bertanggung jawab yang dilanggar Nadine. Nah, ternyata kamu tahu, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Mika dan akan saya kumpulkan besok. Di sini tentang menanyakan keyakinan sudah dilakukan oleh Pak Mika dan sudah dijawab oleh Nadine. Di sini akhirnya terima kasih Pak Mika dan komisi. Masalah selesai dan alhamdulillah untuk materi kita yang terbaru hari ini selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru telah mengikuti diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari dari pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 mohon doa restunya dari
ibu kepala sekolah serta rekan-rekan guru semuanya agar saya mampu mengikuti pendidikan guru penggerak dengan lancar tanpa ada halangan soal apapun, dan semoga Bapak Ibu guru semuanya tergerak untuk bisa mengikuti atau mendaftarkan diri menjadi guru penggerak, dan pada akhirnya kita semua bisa mengikuti pendidikan guru penggerak untuk bisa memajukan pendidikan yang lebih maju. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Akhirnya, bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.